Selamat datang di tutorial IoT Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengakses jaringan Nextcloud kita dari atau di luar jaringan lokal kita. Tentu ini kita lakukan pada saat kita berada di luar rumah atau di tempat lain tentu, sehingga kita tidak bisa mengakses jaringan lokal kita secara instan tentunya. Simak video berikut ini. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita buka command prompt, kemudian kita akses SSH untuk mengakses secara remote cloud Nextcloud kita tentunya. Perintahnya SSH, kemudian spasi user ID, kemudian add, kemudian IP daripada Nextcloud kita. Kemudian kita enter, masukkan passwordnya. Jangan lupa password yang Anda sudah buat. Bagi Anda yang belum menginstal atau tidak tahu cara menginstal Nextcloud, lihat video yang ada di bagian atas kanan sebelum Anda lanjut di video ini. Oke, saya sudah buat beberapa langkah ya untuk menginstal. Jadi untuk bisa mengakses Nextcloud kita secara online atau di luar jaringan lokal, kita membutuhkan serotir. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita sudo apt update untuk mengupdate semua aplikasi yang ada di Ubuntu kita. Karena saya menggunakan Ubuntu server di sini, seperti di video sebelumnya tentunya. Oke, setelah selesai, kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita lihat di sini, kita kopikan perintah yang ada, kemudian kita klik kanan ya di command prompt-nya, kemudian kita enter. Setelah itu proses instalasi akan berlangsung tentunya. Tunggu sampai selesai. Kemudian setelah itu kita bisa berlanjut ke langkah berikutnya tentunya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa proses instalasi sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita membuat akun di serotir ya, serotir.com. Jadi kita akan mengakses Nextcloud kita menggunakan VPN yang dibuat oleh atau difasilitasi oleh serotir. Yang pertama kita lakukan create network, kemudian kita klik network yang sudah ada, kemudian pada nama ini kita bisa ganti sesuai dengan kebutuhan kita tentunya. Kemudian untuk akses kontrol pastikan dia private. Kemudian deskripsi biarkan seperti kosong, seperti itu ya, nggak perlu diisi. Kemudian kita lihat setelah ketemu dengan ini, kita membutuhkan nanti adalah network ID-nya ya. Yang kita butuhkan adalah network ID. Nah, di perintah nomor 3 itu kita kopikan ya, sudo serotir slash, bukan slash ya, CLI join network ID. Nah, kita paste, kemudian network ID ini kita ganti dengan ID dari cloud yang baru saja kita buat, atau network ID dari cloud yang baru saja kita buat. Kita copy, kemudian kita masuk kembali ke command prompt, kemudian kita enter. Nah, akan muncul 200 join oke. Berarti sudah sukses proses menginstal dan menghubungkan dengan cloud serotir. Selanjutnya di bagian bawah kita tunggu akan muncul nanti di sini di bagian member list daripada jaringan yang sudah terkoneksi. Ini membutuhkan waktu, kita perlu refresh serotir kita sampai betul-betul muncul ya, terkoneksi dengan serotir dengan aplikasi yang kita sudah buat. Perlu diperhatikan bahwa untuk mengakses serotir ini maksimum 2 device saja. Nah, ini sudah tampil, kemudian kita centang di situ, kemudian kita berikan nama atau deskripsi sesuai dengan kebutuhan kita tentunya, server cloud. Kemudian deskripsi bisa disamakan dengan di atas. Nah, di sini terlihat sudah ada manage IP-nya ya, itu adalah IP public yang kita dapat dari serotir. Kemudian kita lengkapi semua data yang kita sudah peroleh tentunya.
Nah, ini akan digunakan nantinya untuk routing daripada IP kita. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita klik perintah sudo serotir, kita copy, kemudian klik kanan di command prompt. Jadi kita mengakses jaringan Nextcloud kita ini dari komputer yang berbeda. Nah, di sini sudah terlihat list network yang ada. Pastikan yang sama dengan network yang baru saja kita buat di serotir tentunya. Nah, kalau di sini sudah terlihat ada beberapa IP. Nah, di sini ada data cloud yang baru saja kita buat dengan IP yang ada yang baru saja kita otomatis buat tentunya, atau otomatis serotir sudah membuatnya dengan otomatis seperti itu. Oke, setelah kita lakukan list network, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita masuk kembali ke serotir, kemudian kita copy manage IP yang ada atau yang sudah muncul tadi, karena kita akan melakukan routing IP ya, agar bisa diakses di IP public tentunya. Kita copy ini, kemudian kita ke bagian atas. Nah, di bagian atas ini ada add route. Nah, pastikan destinasi di sini adalah 192.168.1.0/23, tergantung dari jaringan kita ya. Kemudian kita paste tadi IP publiknya melalui kolom PIA, kemudian kita submit. Nah, setelah kita submit seperti ini, kita tunggu beberapa saat ya. Kemudian setelah itu kita copy perintah ini untuk mengedit pada sysctl config. Nah, kita enter sudo nano ya. Nah, bagi yang belum menginstal nano atau tidak muncul atau ada error, berarti nanonya belum diinstal. Install terlebih dahulu. Kemudian di sini terlihat bahwa proses pengeditan akan kita lakukan. Pastikan kita melakukan atau menghapus ya tulisan di depan get IP4 IP forward -1. Jika sudah, kita Ctrl X untuk keluar dan menyimpan. Langkah selanjutnya adalah kita copy sintas berikut ini, sudo sysctl ya, kemudian kita paste di command prompt di sini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita paste, kemudian enter ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan perintah IP config di sini. Jika belum ada IP config-nya, pastikan kita install terlebih dahulu dengan sudo apt install nettool seperti itu. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang perlu kita copy bagian atas daripada hasil daripada IP config tadi, yaitu adalah enp0s3 ya. Kemudian kita juga akan mengcopy di bagian bawah. Nah, ini kan untuk dua bagian yang perlu dibutuhkan, di bagian bawah juga perlu yang ini ya, yang cty xaw. Di sini terlihat bahwa ini adalah IP daripada Nextcloud kita yang diberikan oleh serotir tentunya. Nah, kita copy ini ya, blok ya, pastikan kita blok, kemudian Ctrl C di keyboard, kemudian kita masukkan di phy paste ya. Kemudian di bagian bawah ini yang ada tulisannya ct ini kita copy juga ya, kita copy. Setelah kita blok, kemudian kita Ctrl C di keyboard, kemudian kita masukkan ke dalam cty paste. Nah, kemudian di bagian atasnya ada beberapa bagian nanti akan kita ganti berdasarkan misalnya fcy. Nah, kita ganti dengan
file yang baru saja kita copy tadi. Lakukan sampai semua selesai untuk diganti ya. Kita buat seperti ini untuk memudahkan sebenarnya dalam proses pengeditan atau proses menambahkan kopian yang kita sudah ambil. Periksa baik-baik, kemudian ganti semua file yang ada. Itu sudah ada petunjuknya semua. PHY ePaste ganti dengan ENP03S3 ya, sorry. Nah, semua kita lakukan sampai selesai. Setelah semua kita isi, langkah selanjutnya adalah kita copy sudo iptable tenat jmasquerade ini, kemudian kita masukkan di command prompt, di kanan paste enter. Kemudian yang kedua juga kita lakukan hal yang sama, kita copy sampai belakang, kemudian kita paste juga ya. Lakukan hal yang sama sampai sudo iptable jasep ya. Kita kopikan secara menyeluruh tentunya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita sudo apt install iptable persistent ya. Kita tunggu sampai prosesnya berlangsung. Kemudian setelah selesai, kita simpan iptable-nya ya. Kemudian klik kanan, kemudian kita enter tentunya. Langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba mengakses jaringan kita melalui HP dengan jaringan yang berbeda tentunya. Kita gunakan jaringan internet dari provider Telkomsel pada kasus ini ya. Kemudian pastikan network ID-nya kita masukkan sama dengan network ID yang sudah kita buat di data cloud. Kita ketik sampai betul-betul sama ya, karena kalau ada yang keliru pasti ada error atau tidak bisa connect tentunya. Oke, setelah selesai kita klik route, kemudian kita cek network DNS custom DNS maksudnya. Kemudian kita lihat di sini network name-nya masih unknown ya. Nanti kita coba aktifkan dulu bagian Zero Tier 1-nya ini yang ada di Android ya. Jadi saya mencoba mengakses ini menggunakan Android. Jadi kita coba aktifkan dulu di Zero Tier-nya ini di bagian sudut kanan di HP kita. Jadi ini untuk melihat nanti network lainnya tersambung, apakah sudah tersambung dengan Zero Tier atau tidak ya. Kita pastikan ini kita aktifkan terlebih dahulu. Jika sudah tersambung, kita bisa cek di bagian bawah pada Zero Tier kita. Di situ pada bagian member akan ada penambahan ya. Kalau belum, kita refresh saja Zero Tier-nya sampai muncul ya. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita centang untuk memberikan otorisasi. Kemudian kita berikan nama tentunya ya. Nama, kemudian di deskripsinya bisa kita samakan dengan bagian atas tentunya. Nah, dengan demikian dipastikan bahwa network name-nya juga akan berubah di sini di HP kita ya. Itu sudah tersambung dengan data cloud yang kita sudah buat. Ini menunjukkan bahwa Zero Tier sudah mulai tersambung dengan Nextcloud kita. Artinya secara umum kita sudah bisa mengakses Nextcloud kita menggunakan jaringan luar, di luar daripada jaringan lokal kita tentunya. Selanjutnya kita akan mencoba mengakses Nextcloud melalui aplikasi di Android tentunya. Kita install terlebih dahulu jika Anda belum punya, install Nextcloud-nya. Kemudian pada alamat, masukkan alamat server Nextcloud kita yang kita sudah setting di server Ubuntu tadi. Jika ada muncul pertanyaan seperti ini ya kita pilih ya saja. Kemudian kita akan masuk ke login
interface daripada Nextcloud. Kemudian masukkan nama atau email atau username yang kita sudah daftarkan ya. Pada contoh kali ini ada nama Bunda tentu. Jadi orang-orang yang ada dalam lingkungan rumah kita daftarkan untuk mendapatkan ruang tertentu yang kita bisa buat privasi tentunya. Kemudian kita klik grant access. Kemudian setelah itu akan masuk ya. Nah, di sini ada storage permission, berikan full access ya. Kalau kita ingin membackup, karena nanti kita bisa membackup secara otomatis ya, file-file atau folder mana yang membutuhkan akses ya. Kemudian kita berikan akses untuk mengelola. Karena kalau Anda tidak centang ini susah untuk melakukan akses tentunya. Nah, di sini terlihat bahwa kita sudah berhasil masuk dan sudah bisa mengupload, mendownload dari dan ke Nextcloud tentunya. Nah, ini adalah cara untuk mengakses di luar daripada jaringan lokal. Cara lain untuk mengakses Nextcloud server kita menggunakan satu aplikasi yang bernama ngrok. Nah, ini adalah aplikasi gratis juga, kita bisa download. Jadi pertama yang kita lakukan adalah kita masuk ke command prompt, kemudian kita ketikkan perintah ini untuk menginstal sudo start install ngrok, kemudian masukkan password jika diminta di situ. Nah, di sini kan saya sudah install. Nah, kemudian tunggu prosesnya, kemudian kita masuk ke domain daripada ngrok dan kita buat account di situ. Setelah kita buat account, kita masuk di setup dan installation. Di situ kita bisa lihat ada pilihan unzip to install, kemudian connect to your account. Nah, pada connect to your account ini kita copy perintah yang ada di situ, kemudian kita masukkan di command prompt. Kita copy, kita kembali ke command prompt, kemudian kita klik kanan, kemudian kita enter. Kemudian setelah itu kita bisa lihat sudah muncul ya Auton token save to configuration file. Kemudian kita pilih perintah ngrok 443. Nah, kalau muncul seperti ini berarti dipastikan ada error 123. Pastikan bahwa di email kita harus dikonfirmasi dulu ya. Ada email yang dikirim ya, pastikan cek di email Anda, kemudian Anda verifikasi link yang dikirim agar error ini bisa terselesaikan tentunya. Nah, setelah itu kita ulangi kembali perintah yang sama ya, agar kita bisa mengakses ngrok dengan baik dan benar tentunya. Kita klik kembali atau kita paste kembali perintah yang sama. Nah, di sini muncul ya account, plan-nya free, kemudian Asia Pacific, kemudian forwarding. Nah, di situ sudah ada alamat yang kita bisa gunakan ya untuk mengakses dari jaringan luar. Kita coba ya. Nah, di sini terlihat akunnya sudah bisa kita akses melalui jaringan lain di luar daripada jaringan lokal kita. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.